Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adelia Gilsa Putri. Di sini kita akan membahas mengenai analisis manajemen keuangan UMKM Thrift Five Store yang ada di Yogyakarta. Di sini di awal kita akan mengenal mengenai dari Thrift Five Store itu sendiri. Dari Thrift Five Store ini berdiri pada tahun 2023. Usaha ini juga menjual pakaian bekas impor berkualitas second branded yang telah diseleksi dan dicuci ulang. Penjualannya dilakukan melalui toko fisik kecil serta secara daring di marketplace, biasanya melalui Shopee, Instagram. Nah, target pasar dari Thrift Five Store ini biasanya kalangan mahasiswa dan remaja yang usianya itu dari usia 17 sampai 30 tahunan. Untuk jumlah karyawan di Thrift Five Store ini ada 3 orang, ada pemilik, kasir, dan bagian sortir. Di sini kita akan sedikit menelaah mengenai dari data keuangan sederhana di tahun 2024 dari Thrift Five Store. Di sini diketahui pendapatan penjualannya didapat total 25 juta yang didapat dari penjualan secara offline dan online. Yang online ini didapat 15 juta, yang offline 10 juta. Untuk biaya tetapnya itu untuk sewa toko, gaji karyawan, listrik, dan internet itu totalnya 6.500.000. Untuk sewa tokonya 2.500.000, untuk gaji karyawannya 3 juta, untuk listrik dan internetnya 1 juta. Nah, untuk biaya variabelnya totalnya tuh ada 10 juta. 10 juta itu didapat dari mana? Dari pembelian stok barang 7 juta, dari pengemasan dan ongkir 2 juta, dari promosi dan iklan online-nya 1 juta. Maka didapat laba bersih sebelum pajaknya itu 8.500.000. 8.500.000 itu didapat dari 25 juta dikurang dengan 6.500.000 dikurang lagi dengan 10 juta. Maka didapat 8.500.000 untuk laba bersih sebelum pajak. Lalu nextnya selanjutnya di sini kita akan menganalisis manajemen keuangan. Yang pertama ini ada analisis struktur biaya dan pendapatan. Untuk analisis struktur biaya dan pendapatan, itu yang pertama ada total biaya. Total biaya itu dicari 6,5 juta dari biaya tetap, 10 juta dari biaya variabel, 6,5 juta ditambah 10 juta dari biaya variabel, maka didapat total biayanya itu 16.500.000. Untuk laba bersihnya itu didapat dari 8,5 juta dari margin laba bersih, maka didapat 34%. Untuk proporsi biaya tetap 6,5 juta dibagi 25 juta, maka didapat hasilnya 26%. Untuk proporsi biaya variabel, ini dari 10 juta dari biaya variabel dibagi dengan 25 juta, maka didapat 40%. Lalu selanjutnya ada pengelolaan kas dan arus kas. Untuk kas masuk itu didapat dari penjualan harian tunai dan transfer secara online. Untuk kas keluarnya ini biasanya untuk pembelian bal 2 kali dalam sebulan, untuk gaji karyawan, untuk biaya sewa, untuk promosi digital. Nah, untuk saldo kas rata-rata per bulannya itu 3 sampai 4, juta. Untuk struktur biaya ini terhitung ideal, beban tetapnya juga masih relatif rendah sehingga usaha Thrift Five Store ini cukup fleksibel untuk menghadapi fluktuasi penjualan. Lalu nextnya di sini yang ketiga ada perencanaan anggaran dan investasi. Untuk perencanaan anggaran dan investasi dari Thrift Five Store ini, yang pertama ada menambah stok pakaian vintage impor senilai 5 juta. Yang kedua ada meningkatkan anggaran promosi online dari 1 juta menjadi 1.500.000 per bulan untuk meningkatkan penjualan. Tujuannya untuk meningkatkan penjualan. Lalu yang ketiga ada rencana jangka panjang selama 1 tahun dengan membuka booth kecil di mall atau event kampus dengan biaya sewa 20 juta per bulan. Lalu nextnya ada membeli kamera profesional 5 juta untuk foto produk agar kontennya tuh lebih menarik, untuk hasil fotonya juga itu lebih lebih jernih, lebih bagus. Jadi si
konsumen tuh lebih mudah untuk menarik perhatian konsumen untuk membeli produk dari 35 Store itu sendiri. Yang terakhir ada sumber pendanaan. Untuk sumber pendanaan ini 60% dari laba ditahan dan 40% dari tambahan modal pemilik atau mitra. Lalu yang terakhir ada evaluasi kinerja keuangan atau rasio sederhana. Untuk rasionya ini yang pertama ada gross profit margin, itu rumusnya itu dari 25 juta dikurang 10 juta, lalu dibagi lagi 25 juta, maka hasilnya 60%. Nah, untuk interpretasinya ini tergolong baik untuk margin kotornya. Lalu untuk net profit marginnya itu rumusnya 8,5 juta dibagi 25 juta, maka hasilnya 34%. Untuk interpretasinya ini terhitung efisien dan sehat. Untuk yang ketiga ada current ratio. Rumusnya itu aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. 20 juta dibagi dengan 8 juta, maka dapat hasilnya 2,5. Nah, untuk interpretasinya ini likuiditasnya terhitung baik. Yang terakhir ada return on investment atau ROI. Untuk rumusnya ini laba bersih dibagi dengan modal, maka kalau yang dari 35 Store ini totalnya 40 juta, maka hasilnya 21%. Nah, ini terhitung adalah dari 35 Store itu adalah menguntungkan. Lalu rekomendasi keuangan apa sih yang untuk perbaikan dari 35 Store itu? Untuk yang pertama ini ada digitalisasi keuangan. Digitalisasi keuangan maksudnya gimana? Menggunakan sistem pencatatan otomatis untuk memantau penjualan dan arus kas secara real time. Yang kedua ada diversifikasi produk dengan menambahkan kategori thrift premium atau limited vintage untuk menarik pelanggan baru dengan margin yang lebih tinggi. Yang ketiga ada kontrol persediaan untuk melakukan audit stok setiap minggu agar modal tidak terlalu banyak tertahan di barang. Yang keempat ada peningkatan promosi untuk memanfaatkan media sosial dengan iklan berbayar kecil untuk 1,5 juta per bulan untuk menaikkan traffic online hingga 20%. Yang terakhir ada membangun dana cadangan untuk simpanan minimal 3 bulan biaya operasional sebesar 9.500.000 sebagai buffer keuangan menghadapi risiko penurunan penjualan. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan dari 35 Store ini. Secara keseluruhan 35 Store ini memiliki kondisi keuangan yang sehat, stabil, dan berpotensi berkembang dengan strategi pengelolaan kas yang lebih baik. Investasi pada promosi digital dan diversifikasi produk, 35 Store ini dapat meningkatkan penjualan dan profit hingga 20-30% dalam 6 bulan ke depan. Mungkin itu saja yang bisa kita ulik mengenai analisis manajemen keuangan dari 35 Store ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.